Belum ya? Belum. Padahal untuk bisa menjadi peserta Olimpiade Matematika itu butuh proses yang panjang dengan biaya yang besar. Apakah cukup seorang guru MI itu bermodal disiplin ilmu pendidikannya itu kemudian mengajarkan ke arah sana? Tidak cukup Bapak Ibu. Anak saya itu atlet sepatu roda profesi Jawa, masih kelasnya SD. Dia sekolah di SD Perpaduan Muda. Apakah sekolah membiayai? Tidak. Apakah guru olahraganya mengajarkan? Tidak. Tetapi kami harus menyiapkan sekian banyak untuk bisa membuat anak ini sampai di titik atlet, bukan hanya hobi. Dulu saya kira ikut sepatu roda, awalnya ikut sepatu roda karena hobi sepatu roda seperti yang Madinah Persada ya. Ya itu di sepatu roda di toko-toko sepatu yang warnanya tinggi, harganya 200.000. Untuk anak saya yang ikut klub harganya 750.000. Ketika pelatihnya mengatakan, Pak Putrani siapkan Pak, itu gas. Wah siap. Pikir saya ya hanya dengan modal itu tidak. Ternyata untuk jadi atlet itu butuh fasilitas yang berbeda, sepatunya juga harus berbeda. Ketika suatu saat harus berganti sepatu, saya mengatakan oke siap, Anda 2 tahun berganti sepatu, harganya sama dengan motor Beat. Jadi kalau harus oke, saya bilang begitu. Kalau pulang kemudian cerita sama istri, anak kita mau diajukan untuk lomba di kawasan umur. Bisa saya sih dong, senang banget. Saya cerita ke gurunya, senang banget dong, pertanyaannya gini. Ketika kemudian tapi harus ganti sepatu, nggak apa-apa, bisa saja. Kita coba browsing, saya juga begitu. Saya nggak akan ngomong berapa harga, tak kan browsingnya Pak. Ini harganya. Jadi kalau misalnya saya juga kemudian balik kanan, mundur kemudian saya cari tempat merenung, balik pinjaman mana, ya kira-kira gitu. Bukan pada sisi itu Bapak dan Ibu, tetapi bahwa sesuatu yang kita inginkan ketika kita ingin ada di tingkat yang agak cukup bagus, pasti butuh pengorbanan. Seperti Edmund tadi yang disampaikan Pak Jati. Untuk sampai ke puncak Himalaya, tak mungkin kita hanya rebahan kita sampai Himalaya. Kecuali dengan itu ke Himalaya lewat TikTok. Betul? Artinya butuh sebuah pengorbanan. Dan ini tidak sedikit yang harus kita siapkan. Maka pembiayaan ini menjadi satu hal yang mutlak ketika kita ingin kualitas pendidikan kita baik. Berikutnya, ketersediaan relawan tenaga pendidik kurang banyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah ini, nek wong NU niku kan mengaku kan gantengannya Pak boten kurang piye. Ya, ini masalah ini. Bagaimana kita akan bisa mendidik orang-orang anak-anak kita kalau kita saja tidak punya kepercayaan diri, betul? Kita harus percaya diri dong. Sampai ya sudah ketemu. Oke, yang berada di depan sekarang silahkan panjenengan lipat kedua tangan begini. Kemudian tekuk ke dalam. Nah, tekuk ke dalam. Tempel kita dadanya panjenengan mawon. Sudah? Kakinya rapat. Boleh kakinya rapat. Sudah? Yang ada di belakangnya Anda mundur 1 langkah. Sudah? Sekarang yang menurut panjenengan ini yang belakang, khusus yang belakang. Yang menurut panjenengan kakinya paling kuat Anda letakkan di depan dan Anda tekuk begini. Yang depan yang belakang lah, orang yang belakang ya. Sudah. Nah, sudah? Yang paling kuat diletakkan di depan, ditekuk yang belakang lurus. Sambut. Sudah ya?
Kedua tangannya silakan jenengan beginikan di belakang punggung tanpa menempel. Dua, tangannya dua. Sampun. Tugas orang yang pertama adalah pasrah yakin pada temannya bahwa temannya akan menjaga. Maka nanti jenengan teko mambruk gitu kawannya. Lah ini kan orang membangun soliditas. Orang yang belakang tugasnya memastikan Anda bisa dipercaya dengan cara menyelamatkan teman yang di depan. Harus teko mantep pokoknya ya. Siap. Sekarang agar nanti tidak salah, maka dalam bekerja sama itu butuh komunikasi. Orang yang pertama hati-hati, kalau masih kelihatan ada kakinya yang nekuk-nekuk berarti dengan masih punya distrust terhadap temannya, masih tidak yakin pada temannya. Monggo silakan dilanjut Pak. Kembalikan lagi, sudah? Kalau sudah, sekarang gantian balik kanan. Iya. Orang yang ada di depan melakukan hal yang sama. Sudah? Oke, silakan bisa dilakukan ya Bu. Kita ya, yang depan boleh mengatakan siap jatuh. Awas jatuh ke belakang. Siap terima. Siap jatuh, siap. Ini contohnya nanti begini teman-teman. Kalau jenengan itu kagungan rasa percaya pada orang lain, maka sebetulnya pada berapapun Anda akan bisa melakukan. Bisa dilakukan seakan coba. Siap jatuh. Pastikan ini rumus saya. Orang percaya boleh, tetapi harus pasti Anda yakin bahwa yang dipercaya itu juga orang yang memang bisa dipercaya. Ketika dia belum membuat Anda yakin, jangan Anda lakukan apapun itu. Siap? Siap jatuh. Siap terima. Ini contoh orang yang belum yakin. Yakin mawon saya akan coba untuk semampu saya membuat Anda tidak baik. Siap jatuh. Siap terima. Lagi. Siap jatuh. Siap terima. Sekarang siap jatuhnya satu kali, setelah saya kembalikan langsung turun saja ya, mulai. Siap jatuh. Siap terima. Balik. Lagi. Siap jatuh. Siap terima. Lagi. Siap jatuh. Siap terima. Curiga pada orang lain, selamanya kita akan sulit percaya kepada orang lain, betul? Oke, bisa dilakukan. Nah, kalau tidak, sekarang nanti akan begini. Para perempuan sebentar, saya ingin mencoba memberikan satu tantangan yang begitu pada yang laki-laki. Mohon izin Bapak ini biar kemudian kita bisa menguji seberapa teman-teman percaya. Mas Heri boleh bisa minta bantuan Mas Heri? Silakan Mas Heri naik ke sini ya. Dan Pak Amut. Kok ngeri? Berhadapan-hadapan menjadi 3 baris. Silakan. Mas Heri lihat belakang. Anda yang akan begini, karena Anda harus yakin pada teman-teman di belakang. Anda atur.
kurang piye. Tangannya sampai muncul, ini akan menyigrai temannya. Maka jangan lagi, ya. Katakan saya jatuh. Mama saya mana? Ya. Ya jatuh. Ya. Ya jatuh. Siap teman. Berarti Anda sedang membuat tumpuannya lebih berat, ya. Sekarang melangkah dengan kaki kiri, mulai 1. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Itu silakan kembali ke saya. Kita akan selesaikan materinya itu. Jadi teamwork ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena sekolah kita itu sekolah yang dibangun dengan asas kemandirian. Betul? Riyin, nalika dereng wonten bos, nalika dereng wonten apa lagi? BOP, nalika dereng wonten sekian banyak support dari pemerintah, sekolah kita itu hidup saja, betul? Dari mana? Dari kemandirian yang dibuat bersama-sama. Sepakat aja. Kenapa sekarang semua menjadi bergantung pada pemberian pemerintah? Padahal ketika kita bergantung pada sesuatu dan bergantungnya kepada makhluk, maka kita akan menjadi tumpul Bapak dan Ibu. Sepakat? Sepakat kita akan membangun kemandirian. Sepakat lah. Ada lagi semua, ada macam-macam. Kita harus mampu di sana. Timbuk ini harus kita bangun dan yang melakukan Bapak membangun timbuk ini tidak bisa hanya dalam waktu 1-2 hari. Karena manusia itu dinamis. Sekarang dia bahagia, sesuk ketemu karo tukang kredit wis momen-momen. Sesuk lagi ketemu sama karo dari tadi beda lagi. Besok menang di dalam itu warisan roda kayak senang gitu kan? Itu kan hal yang dinamis dalam diri manusia. Tetapi ketika kita punya visi yang sama, misi yang jelas, mimpi yang besar dan bisa dilakukan dengan strategi dengan cara yang bertahap, maka program-program bisa kita bangun, teamwork bisa kita susun. Sepakat di bawah itu. Berikutnya adalah komunikasi yang baik antara pimpinan sekolah dengan anggota. Bapak tadi yang saya hormati yang kita maksud di sini, pimpinan sekolah itu ya pimpinan yang ada di sekolah. Pastikan dalam rumah tangga itu tidak ada keretakan. Artinya dalam satu keluarga besar jangan sampai ada masalah. Masalah yang bisa kita deteksi sejak awal segera kita sampaikan. Bapak dan Ibu, struktur ada pimpinan, saya kepala sekolah, ada non kepala sekolah, itu adalah struktur administratif. Pada prinsipnya semua harus bekerja bersama dengan kontribusi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak. Sepakat? Saat ini mungkin saya menjadi kepala, tetapi ada masanya nanti suatu saat saya harus diganti dan seterusnya. Ingat, menjadi kepala itu adalah fungsi administratif. Yang menjadi kepala tidak boleh merasa dia sedang ada di titik tertinggi. Yang menjadi non kepala jangan merasa bahwa zona kepalanya kalau sekolah pas saja nggak bisa begitu. Semua harus bisa berkontribusi maksimal kalau ingin pandirinya punya anak-anak yang bisa dikembangkan secara maksimal. Berikutnya
ada yang namanya memiliki tenaga ajar atau guru yang sesuai bidangnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, the right man on the right place itu nyata. Kita ini kan paham dan di sekolah-sekolah ma'arif yang kita miliki atau di RA ini mayoritas itu yang ada adalah relawan non profesional, betul? Guru yang ada itu awalnya adalah konco-konco sing rela saja, ngira pola takhil mahmud ini, kira-kira gitu ya, bukan berdasarkan profesi karena profesionalitas. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, akan ada dinamika yang sering terjadi. Maka untuk itu serahkan segala sesuatu itu pada yang ahli. Lah nek pripun es kebaca kuwi guru nih dilalah mboten SPD out atau SPD atau apa atau memang dia tidak pakai di situ, nggak ada masalah. Maka akan ada solusi berikutnya, buat program-program pelatihan untuk guru. Siapa yang akan membiayai? Tanyakan pada NU akan jawab pada Lazis. Betul? Lazis kan hanya menghimpun, Bapak Ibu, niki putra putrinya panjenengan ini pengen pinter betul, nggih. Lah mula makan kotak ini diisi, kan hanya gitu saja. Orang-orang juga diisi mereka, betul nggak? Yang menjadi masalah adalah ketika objek tidak punya cita-cita, ini bahaya. Ketika LP Ma'arif tidak punya cita-cita, ini menjadi bisa ya menyesatkan kira-kira. Berikutnya, menyeleksi calon siswa dengan ketat dan penuh pertimbangan. Artinya apa Bapak Ibu? Ini salah satu yang barangkali bisa dilakukan. Dan Pak Amun, ini keren loh, ini MI dan RA-nya sudah jadi satu. Yang menjadi masalah adalah apakah sudah disamakan? Misalnya ini Ma'arif, ini tugasnya Ma'arif. Panjenengan pengen lulusan dari sekolah Ma'arif itu akan memiliki standar apa yang dicapai? Tidak bisa itu hanya dimulai dari kelas 1, tapi harus dari paling bawah, dari PAUD-nya, kemudian ke RA-nya. Sehingga programnya itu menjadi program besar. Kalau saya lulusan MI Sidomulyo itu harus bisa mencapai poin 10, bisa jadi poin 1 itu ada di PAUD, poin 2 itu ada di RA, poin 3-nya di RA, baru kemudian poin 4 sampai 10 itu yang ada di MI. Maka ini harus simultan, harus bersambung, nggak bisa tidak. Kalau memang alumni MI Ma'arif nantinya misalnya harus bisa menjadi rois tahlil, berarti tahlil ini sejak di PAUD sudah mulai diperdengarkan, walaupun mungkin tidak diajarkan. Di RA sudah mulai apa, setelah itu dan seterusnya, sehingga jelas hasilnya. Yang menjadi repot adalah banyak dari anak-anak kita, kadang guru di PAUD sudah mengarahkan ke RA itu, guru di RA sudah mengarahkan ke MI itu misalnya, tetapi orang tuanya yang kemudian tidak bisa, aku tak ingin melahirkan anak kono bae wong kono masih begini. Artinya apa? Kita tidak cukup mampu meyakinkan pangsa pasar kita untuk bisa memilih produk-produk kita. Nah ini yang harus kita lakukan dulu adalah membuat satu brand yang jelas. Ini satu pakai kok saking PAUD kan MI. Programnya sudah begini, dan itu harus disebarkan secara masif, diyakinkan, dan jangan hanya Ma'arif sendiri. Pastikan tokoh masyarakat itu bergerak di sini. Nah ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita bisa melakukan itu, kenapa tidak kita mulai dari yang namanya praorientasi siswa? 1 bulan sebelum kelulusan PAUD ini RA-nya ada kegiatan yang kemudian langsung bersentuhan dengan anak PAUD-nya. 1 bulan atau 3 bulan sebelum ganti ajaran baru, ini MI sudah mulai ada kegiatan dengan anak-anak RA-nya. Jadi ada orientasi ke sana, sehingga anak-anak ini sudah tahu bahwa aku harus ke sana. Kalau dulu begini, kami punya program ketika di itu namanya apa ya? Saya lupa namanya. Tapi begini, bagaimana anak-anak ini bisa masuk di UGM misalnya atau universitas ternama di dimanapun. Maka kemudian itu membuat yang namanya pelatihan yang memang dilakukan selama sekitar 3 bulan kalau nggak salah, dan itu fokusnya ke arah sana. Kalau di SD terpadu Ma'arif itu kalau mau masuk harus ada seleksinya.
minimal dia harus bisa hafal surat ini dan sebagainya. Nah, ini itu harus disamakan programnya dengan yang ada di kita tadi di RA, sehingga nanti bisa nyambung terus sebagainya. Dengan begitu maka siswa yang kita pilih di RI ini sebenarnya sudah secara langsung kita dalam kategori sudah terpilih karena masuk dengan kebutuhan. Ini ya kita sendiri yang harus menyiapkan. Hafalan pasrahnya kalian pondok pesantren, kenapa tidak? Santri-santri yang nanti kita libatkan misalnya. Ini bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya, nah ada ukuran keberhasilan. Ini hanya contoh, presentasinya hanya contoh. Mestinya LM Arif punya satu atau NU dalam hal ini punya sebuah cita-cita. Tangsi Domulyo ini panjenengan badhe nyiapaken 10 tahun ke depan ada berapa kiai, ada berapa ulamanya ya, ada berapa profesionalnya, ada berapa usahawannya, ada berapa orang-orang yang ada di pendidikan. Jadi sudah harus membuat cita-cita katakanlah 5-10 tahun yang akan datang. Dengan demikian sudah kita bidik anaknya kira-kira sudah jadi ini. Walaupun itu kita nggak pernah tahu hasilnya, tapi ikhtiar itu harus kita lakukan. Dan itu akhirnya menjadi sebuah paduan. Kalau ini bisa sama antara Kersane NU, kemudian lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lain, saya kira akan saling support. Dan ketika itu maju terpenuhi bahwa Indonesia hormati, tidak akan kemudian si Domulyo ini harus mencari kader dari luar. Kades dan perangkatnya pastikan dari Domulyo, dimulai dari penyiapan sejak sekarang. Guru-guru MI yang ada di sini pastikan nanti juga dari sini. Kenapa? Amin saya mau berbondong-bondong. Setiap guru saya yakin punya rasa peduli dan cinta terhadap anak didiknya. Tetapi sekian banyak kendala juga akan dialami ketika guru-guru yang ada itu dari luar. Salah satu kendalanya adalah mobilitas. Kemudian yang kedua bisa jadi karena fasilitasi yang tidak cukup, ini kemudian menjadi kendala dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika intinya yang ini, naik mulai itu gak ada motor, saya akan ngopeni motor saya. Nggak mungkin saya akan ngopeni motornya Mas Oki karena bukan milik saya motornya. Ketika saya punya anak, malah tresnani lan prakarya anak saya lebih daripada walaupun saya mencintai anak orang lain, tapi pasti anak saya pasti akan ada prosentase lebih. Berikut Bapak dan Ibu ini sebelum di sana, maka apa yang dibutuhkan Bapak dan Ibu yang paling penting ketika kita akan mencinta orang-orang seperti apa? Pastikan yang pertama anak itu punya, kita lihat bakatnya seperti apa. Ini bakat sesuatu yang memang sudah dimiliki. Yang kedua minat. Minat itu artinya passionnya di mana? Dia kepinginnya apa sih? Baru kemudian fasilitasi. Nah, agar anak itu punya minat, punya passion seperti yang kita harapkan, ya pastikan cita-cita kita itu sudah melalui keluarga kita itu sudah mulai tersampaikan ke anak dalam bentuk cerita, dalam bentuk macam-macam. Bapak belajar juga kepada teman-teman semuanya, prinsipnya tidak ada sebuah ikhtiar yang tidak ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Tetapi kita tidak bisa memastikan hasilnya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar kita harus kita buat dengan sebagus mungkin dengan rencana yang terukur dan tertata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.